Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Video yang kemarin alhamdulillah ternyata responnya sangat-sangat bagus. Ada satu pertanyaan yang membuat gue harus flashback sedikit karena gue ada utang. Dan gue berterima kasih kepada Love Poetry ID. Bang Bim kemarin ada janji ya, cara seorang fuckboy bikin orang yang gak suka sama kita jadi suka. Gue berterima kasih karena utang gue insya Allah bisa lunas ya gara-gara lo. Jadi udah jelas ya, kita akan bahas tentang bagaimana caranya membuat orang yang gak suka sama kita menjadi suka. So without further ado, kita langsung masuk aja ke tips yang numero 1. Tips yang pertama ini adalah salah satu pedoman hidup gue, yaitu bukan tanggung jawab kita kalau orang itu harus suka atau tidak dengan keberadaan kita. Emang kenapa sih kalau orang gak suka sama lo? Nggak masalah. Kalau lo udah menjaga semua penampilan lo udah jalanin semua tips di video yang sebelumnya, dan udah banyak yang lo lakuin dari video-video channel Be More Gentle, seharusnya lo udah punya value dengan diri lo. Makanya gue akan bilang, nggak semua orang punya selera bagus. Bukan salah lo, cuma ya emang mereka yang harusnya naikin standar. Sebaik-baiknya orang pasti bakal ada yang ngebenci dia. Nah, dari tips pertama ini akan menjadi penegas untuk lo melakukan semua tips berikutnya. Cuek aja, bukan acuh nggak acuh ya, tapi cuek aja, seakan-akan lo nggak tahu kalau dia nggak suka sama lo. Lo tetap lakuin semua hal yang sama kayak lo lakuin seperti biasanya. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang semakin spesial, nggak ada yang tiba-tiba lo tahu kalau dia emang nggak suka lo jadi cuek. Ah yaudahlah kalau dia nggak suka. Bukan yang kayak gitu, biasa aja. Seakan-akan lo nggak tahu kalau dia nggak suka, padahal lo tahu. Tapi kan kita pengen ngebuat dia supaya dia bisa suka sama kita. Kita ubah kenegatifannya dia dengan kepositifan kita. Jadi cuek aja secara sikap, begitu juga secara perasaan. Jangan baper-baper banget. Orang masih di ranah suka nggak suka, mau nggak mau, jadi jangan baper-baper banget. Semua itu hak orang ya. Seperti di tips pertama tadi, itu prinsipnya harus lo pegang dulu ya. Lay low. Apa tuh lay low tuh? Tiarap. Jangan gegabah untuk ngikutin nafsu lo. Nafsu yang mana bang? Nafsu lo ingin memiliki, ingin berhasil dalam proses PDKT-an lo, ingin berhasil ngebuat dia suka sama lo. Tenang, tiarap dulu, santai dulu, ikutin dulu ombaknya. Wah, ini gue masuk ke tips berikutnya. Yaudah, gue sekalian masukin. Di tips berikutnya adalah lo ikuti cara mainnya, tapi dengan peraturan lo. Kalau misalnya si doi emang nggak suka sama lo, atau masih 50-50, tapi lo bisa ngajak dia jalan, masih bisa ketemu, atau misalnya lo yang satu universitas, atau satu sekolah, atau satu kantor, masih bisa lo ajak makan, masih bisa ketawa, hahaha hihi sama lo. Itu adalah cara mainnya. Gue langsung to the point deh. Misalnya cara mainnya dia adalah ketika lo lagi PDKT, dia tetap menerima atau membuka pintu untuk cowok lain PDKT sama dia. Nah, sekarang peraturan yang lo bikin. Peraturan yang lo bikin ini hanya berlaku untuk lo, bukan buat dia. Cara mainnya dia begitu. Gue akan bilang sebenarnya dia emang pengennya sama si dia, bukan sama lo sebenarnya. Tapi karena lo emang di sini pengen dapetin dia atau pengen ngerubah dia bisa 100% yakin sama lo, ya kita ikutin cara mainnya dengan peraturan. Kalau lo udah tahu ini dan lo tetap bersedia untuk maju karena lo mungkin ngerasa, iya gue tahu gue bisa dapetin dia, gue emang sayang, gue pengen apapun itu, sebenarnya adalah rasa penasaran lo. Makanya gue bilang tadi di tips ketiga, gue minta lay low, karena rasa penasaran adalah ego lo, adalah nafsu lo. Setelah lo udah menjalani fase ini sama doi, gue minta lo ada satu momen dimana lo jujur tapi berselimut pujian. Ada udang di balik batu. Misalnya lo nonton filmnya emang bagus, atau misalnya lo ke satu kafenya emang oke, atau lo olahraga semangat gara-gara dia, emang truthful, emang serius, emang jujur yang lo omongin. Tapi di sini kita bungkus dengan pujian. Contoh, makasih ya udah nemenin aku nonton filmnya, emang bagus banget sih, aku udah ngikutin trailer dari kapan tahu, dan makin senengnya lagi akhirnya gue bisa nonton sama lo. Di momen ini dia akan mulai bertanya-tanya, emang apa sih yang ngebuat kamu seneng nonton itu sama aku? Emang aku gimana? Emang aku kenapa? Dari sini arah obrolannya udah makin jujur-jujuran. Kenapa kita masuk dari arah pujian? Karena dari arah pujian orang akan lebih welcome. Kalau jujur-jujuran tuh kayak ditodong gitu. Ini gue begini, aku punya perasaan begini, bla 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 bla. Orang tuh pasti akan defensif duluan. Cuma kalau misalnya pakai pujian, terimanya dia oke. Akhirnya dia mulai bertanya lah, emang aku kenapa? Apa yang ngebuat kamu seneng nonton sama aku? Apa bedanya aku sama cewek lain? Baru tuh jujur-jujuran. Hasilnya dari situ, ternyata dia juga ngerasa hal yang sama. Nah, itu udah pilihan lo sama dia deh ya. Nanti kita bahas di konten lain. Cuma kalau misalnya responnya cuma hehehe, iya,
Misalnya gitu ya. Nggak usah panik, nggak usah bingung. Yang penting dia udah tahu sudut pandang lo melihat dia itu bukan seperti cewek atau temen biasa. Dia tahu cuma pura-pura nggak tahu. Itu cara main. Case yang berbeda lagi ketika lo udah ngomong panjang lebar, ternyata dia ngomong kalau dia nggak suka. Kita masuk ke tips yang keenam, face it. Hidup sedang mengajarkan lo akan rasanya penolakan. Selamat, karena lo udah ke checklist satu sisi pelajaran dari kehidupan, yaitu penolakan. Cuma kalau misalnya lo yang udah ngerasain penolakan berkali-kali, kok gue ditolak terus ya bang, kok gue nggak berhasil terus ya bang, gue akan bilang ada pelajaran dari hidup yang lo miss dari sisi penolakan. Penerimaan. Aduh, itu makin kelas sih ini sebenarnya. Hidup sedang mengajarkan lo untuk menerima pahitnya penolakan. Face it as a gentleman. Luka-luka berdarah-darah, air mata yang akan membuat lo semakin tegar, akan membuat lo semakin kuat, akan membuat lo semakin bervalue. Lo boleh jatuh, lo boleh nangis, lo boleh istirahat, tapi besok lo harus bangkit lagi, jalan lagi, maju lagi, jadi orang yang jauh lebih baik lagi. Itu yang pengen diajarin sama hidup. Gue udah ini 6 cara membuat orang tidak suka menjadi suka. Udah lunas ya utang gue ya, alhamdulillah ya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau ada yang kurang jelas atau yang pengen lebih detail, silahkan isi di kolom komentar di bawah ya. Silahkan kalian cek juga link deskripsi. Burning Sun itu lagi promo sampai akhir tahun, harganya udah di minus. Kalau misalnya gue live di TikTok, pasti bakal ada flash sale yang jauh lebih buat kalian semua. So, kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa dipraktekin ya. Selamat berusaha. Gue tunggu pertanyaan yang kece di bawah. Kalian semua adalah orang yang awesome, special, and amazing, and you just have to believe it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.